Stellar Transformations, episode 193. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tiba-tiba, tangisan dan kebencian memecah keheningan di aula utama klan Yan. Sang Patriark Agung telah meninggal. Setiap orang yang menyaksikan adalah murid dan anak dari keluarga itu, dan semuanya menatap dengan bodoh pada sisa-sisa tubuh yang berlumuran darah di kaki singgasana utama. Patriark Yan Gao adalah malaikat pelindung bagi keluarga itu, tetapi bagi para murid ini, pria itu lebih dari sekadar itu. Dia adalah dewa tak terkalahkan yang disembah oleh banyak orang. Namun, pada hari ini, dewa tak terkalahkan yang dikenal sebagai Yan Gao, sosok yang gagah berani dan heroik, tewas dalam satu tebasan pedang oleh musuh. Di tengah keterzenjingan ini, suara Su Fan terngiang di telinga mereka, "Tangkap pembunuhnya, tangkap pembunuh itu." Setelah teriakan itu, seluruh aula dipenuhi teriakan dan tangisan. Banyak anggota keluarga meraung kesakitan, yang lain berlarian dengan tergesa-gesa dan sisanya sibuk mencari pembunuhnya. Itu semua hanya omong kosong dan tidak ada tindakan nyata, dan mereka semua mengetahuinya. Bagi mereka, mereka tahu bahwa bagi musuh untuk dapat membunuh kepala keluarga dengan satu tebasan pedang, melenyapkan mereka dari muka bumi semudah membalikkan tangan. Namun, kekacauan tetap terjadi dan orang-orang yang panik berkerumun di aula utama. Di tengah kekacauan ini, Tetua Su Fan memberi isyarat kepada tetua kedua di seberangnya, Tetua kedua memasang ekspresi sangat buruk dan berbicara kepada Yan Suo, tetua lainnya, "Kakak kita adalah murid generasi ketiga dari sekolah pedang giok. Siapapun yang berani melawannya akan mendatangkan murka dari sekolah di belakangnya. Hubungi sekolah pedang giok dan minta mereka untuk menangani masalah ini." Su Fan juga setuju. Jika klan Yan kita menyerahkan 90% dari keuntungan kita selama seabad kepada aliran pedang giok, kemungkinan besar mereka akan menerima permintaan kita. Di kejauhan, guru Yan Gao, Yudian, seorang immortal emas tingkat 8 generasi kedua, berdiri di permukaan sebuah planet tanpa nama di gugusan bintang Indigo Bay. Pria itu bersiap menggunakan susunan teleportasi planet tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, karena tersadar oleh jimat transfer suara di cincin spasialnya, dia menghentikan langkahnya dan mengeluarkan jimat itu. Di ujung sana adalah salah satu muridnya bernama Feng San. "Guru, telah terjadi insiden besar." Berdiri di samping susunan teleportasi yang besar, Yudian berhenti dan menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Ia memiliki banyak murid, tetapi di antara mereka Yan Gao memiliki kekuatan terendah dan bakat terburuk dengan watak terbaik. Pria itu tidak pernah panik atau gentar menghadapi tugas apapun. Bagi murid Yan Gao, ia merasa memiliki hubungan khusus dengan pria itu. Dalam banyak hal, ia sangat mirip dengan Yan Gao. Sebagai praktisi aliran pedang giok generasi kedua, ia adalah yang terlemah dari 8 murid generasi kedua. Sementara 7 lainnya adalah immortal emas tingkat 9, ia hanya immortal emas tingkat 8. Tetapi, dalam hal kedewasaan, strategi, dan manajemen, ia adalah yang terbaik dari semua murid generasi kedua. Demikian pula, Yan Gao adalah murid terlemah, tetapi yang paling dewasa. Saat ia menatap Yan Gao, ia melihat dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu, anak bungsu yang paling kecil di antara saudara-saudaranya. Jadi, ketika dia hendak meninggalkan galaksi Silver Stream, dia bersiap untuk menyerahkan semua urusan di planet komando galaksi itu kepada Yan Gao, planet daun merah. Dia siap melatih Yan Gao untuk menjadi penerusnya. Tersadar dari lamunannya, ia membalas, "Feng San, tidak perlu terburu-buru. Sebaiknya kau belajar sedikit dari junior Yan Gao agar lebih tenang." Ia menegur pelan, lalu bertanya, "Baiklah, lalu ada masalah apa yang membuatmu begitu heboh?" Jawaban yang terengah-engah itu membuatnya terpaku di tempat dan terbewilderet. "Guru, Yan Gao telah terbunuh." Akhirnya dia tergagap. Apa? Haha, apa yang kau katakan?" Dia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Sehari yang lalu, muridnya Yan Gao mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa dia telah menembus tahap abadi emas tingkat 6 ke tingkat 7, tetapi hari ini,
Pria di ujung telepon dengan hati-hati memilih kata-katanya selanjutnya, saudara seperjuangan Yan Gao telah meninggal. Pembunuhnya adalah seorang pendekar pedang abadi, yang telah membunuhnya di aula utama klan Yan dengan berani dan tanpa menyembunyikan diri. Terlihat jeda sejenak saat pria itu menelan ludah dan melanjutkan, kabar ini baru saja dikirim oleh anggota klan Yan. Yudian merasa sedikit pusing dan linglung, tetapi segera pulih dan menjawab, Feng San, kau bilang pembunuhnya adalah seorang pendekar pedang abadi, kan? Siapa dia? Suaranya sedikit bergetar karena amarah. Feng San menjawab, Guru, saya telah menanyai klan Yan tentang kejadian itu. Mereka memberikan penjelasan rinci tentang penampilan orang tersebut, tetapi hanya dengan penampilan si pembunuh, kita tidak dapat menentukan secara akurat siapa pembunuhnya. Jika si pembunuh dapat mengubah penampilannya maka dia adalah seorang pria yang mengelola semua urusan sekolah pedang giok, baik besar maupun kecil. Setelah berduka atas kehilangan muridnya untuk waktu yang sangat singkat, dia telah kembali ke tatapan dingin dan penuh perhitungan, dan memberi instruksi kepada muridnya. Untuk saat ini, tidak perlu ada yang mengkhawatirkan masalah ini. Adapun urusan di planet Daun Merah, serahkan kepada kakak bela dirimu. Mengenai insiden Yan Gao, tunggu sampai aku kembali. Dia bukanlah orang yang membiarkan emosi mengaburkan penilaiannya yang bijaksana. Dia dapat dengan jelas memahami bahwa siapapun yang dapat membunuh seorang immortal emas tingkat 7 di siang bolong, dengan berani dan tanpa disembunyikan, pasti memiliki kekuatan yang superior. Baik, Tuan. Di ujung telepon, Feng San akhirnya menghela napas lega. Dia juga tahu bahwa si pembunuh pasti memiliki kekuatan yang melebihi Yan Gao, dan tentu saja tidak ingin menyelidiki sosok seperti itu. Yudian menarik keluar manik jimat transfer suaranya, dan melangkah maju menuju susunan teleportasi. Dia adalah seorang pria yang memikul tanggung jawab besar. Dia bukan hanya perwakilan dari kepala sekolah aliran pedang giok, tetapi dia juga akan bertindak atas nama Kaisar Yu dan Alam Iblis, sebagai perantara mereka dalam hal-hal penting. Jadi dia tidak bisa menundanya sedikit pun. Ia dijadwalkan tiba di tujuannya, yaitu planet inti dan penguasa gugusan bintang Indigo Bay, bintang matahari biru. Dari sini ke sana dan urusan yang menyertainya di alam iblis juga, semuanya akan memakan waktu yang sangat lama. Ia memikirkannya dengan frustrasi, menghela napas. Tidak masalah, urusan Kaisar Yu sangat penting, jika aku mengacaukannya, bukan hanya aku yang akan merasakan murka Kaisar, tetapi guruku juga akan merasakan dampaknya. Utamakan yang utama. Aku akan menyelesaikan masalah ini, lalu kembali dan meninjau kembali insiden Yan Gao ini dengan saksama. Setelah rencananya selesai, dia melangkah ke dalam susunan teleportasi, membayar biaya sebesar 300, lalu menghilang sebagai seberkas cahaya ke kejauhan. Di dalam taman bambu, dua tetua keluarga Liu hadir untuk berterima kasih kepada Qin Yu atas permintaan mereka. Tetua klan Liu adalah orang pertama yang berbicara, Tuan Qin. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang terdalam atas cobaan yang baru saja Anda alami. Dia baru saja menerima kabar baik. Dengan kematian Yan Gao, keluarga Yan dapat ditindas dengan mudah. Qin Yu tertawa kecil. Itu hanya masalah kecil, tidak perlu terlalu berterima kasih padaku. Lagi pula, paman bela diriku yang menerima permintaanmu. Oh, ada satu hal yang membuat paman bela diriku tidak senang. Sang patriark, Ming Han, tampak bingung, masalah apa? Qin Yu menirukan ekspresi bingung Ming Han. Kau bilang keluarga Yan telah mengendalikan susunan teleportasi hampir sepanjang waktu. Kekayaan mereka seharusnya ratusan kali lebih besar daripada kekayaanmu. Paman bela diri saya bingung mengapa membunuh kepala keluarga dan pemimpin klan Yan hanya menghasilkan beberapa ratus juta. Dia benar-benar bingung dengan hasil ini. Dia memang memperhatikan perubahan ekspresi wajah kedua tetua itu yang membeku. Tuan Qin, tentang ini, apakah Anda tidak tahu? Dia menggaruk kepalanya dalam hati. Mungkin dia telah mengajukan pertanyaan bodoh lagi. Dia tidak bisa menyangkal bahwa pemahamannya tentang masalah ini, di alam abadi, sangat kurang. Apa yang bisa dia lakukan selain bertanya? Dulu aku pernah mengatakan kepada paman bela diriku bahwa klan Yan pasti menyimpan kekayaan yang besar, tetapi setelah dia membunuh dua anggota teratas klan, dia menyadari bahwa kekayaan gabungan mereka cukup sedikit. Itulah mengapa aku mengangkat masalah ini dengan kalian berdua. Ming Han dan pemimpin klan Liu saling bertukar pandang.
Sepertinya Tuan Qin tidak memahami cara kerja internal masyarakat di alam abadi. Ming Han menjelaskan, selama bertahun-tahun mengendalikan susunan teleportasi, kekayaan yang dihasilkan akan sangat mengejutkan jika semuanya dimiliki oleh klan pengendali, klan Yan. Barulah mereka akan memiliki kekayaan beberapa ratus kali lebih besar daripada keluarga saya. Namun, lebih dari 90% pendapatan dikumpulkan oleh Sekolah Pedang Giok sebagai pajak dari planet ini. Sekolah Pedang Giok akan memungut pajak dari semua orang di wilayahnya dan memberikannya kepada Kaisar Yu. Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan, Kaisar Yu mengendalikan wilayah yang luas, dan bagaimana mungkin dia tidak memungut pajak dari semua orang di wilayahnya. Dari bulan Ember, uang diberikan kepada Sekolah Pedang Giok lalu diteruskan kepada Kaisar. Dengan cara ini, sebagian besar kekayaan berada di tangan para ahli puncak alam abadi seperti Kaisar Yu dan Kaisar Xuan. Qin Yu akhirnya mengerti. Jadi, sistem pajak di negara, bangsa, dan dinasti di alam fana sama seperti pajak di negara-negara, bangsa-bangsa, dan dinasti di alam fana. Sebagian besar pajak dibayarkan kepada badan pemerintahan negara. Dalam hal ini, aliran pedang giok dan sejenisnya adalah negara dan badan pemerintahan lokal yang mengumpulkan pajak daerah masing-masing. Sementara Kaisar Yu dan Kaisar Xuan dan sejenisnya mirip dengan raja. Matanya berbinar saat membayangkan jumlah kekayaan yang terkonsentrasi di tangan orang-orang seperti Kaisar Yu. Meskipun sebagian besar harta mereka diserahkan kepada raja yang berkuasa, mereka yang hidup di bawah kekuasaan raja tersebut menjalani kehidupan yang terlindungi dengan baik. Kekayaan mereka setidaknya beberapa puluh kali lebih besar daripada keluarga saya, keluarga Liu. Ming Han melihat sekeliling dan berkata, jadi, mencari perlindungan dari raja seperti Kaisar Yu akan sangat menguntungkan. Qin Yu tersenyum setuju. Tuan Liu benar sekali. Dengan upeti yang dibayarkan dari keuntungan susunan teleportasi, barulah Anda dapat meminta perlindungan yang layak dari Kaisar Yu. Setidaknya, sebagian keuntungan akan tetap berada di dalam keluarga. Jika seseorang tidak meminta perlindungan dari Kaisar Yu, peluang untuk mendapatkan kekayaan besar jauh lebih kecil, bukan? Ming Han membenarkan. Ya, Qin Yu tidak berkata apa-apa lagi dan hanya menyesap tehnya. Melihat bahwa pria itu tidak akan mengajukan pertanyaan lagi, Ming Han memberi isyarat, selamat tinggal, Tuan Qin, kami akan pergi sekarang. Qin Yu tertawa, baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengantarmu pergi. Sebelum pergi, keduanya meninggalkan tumpukan kekayaan beragam senilai beberapa juta, yang terdiri dari ramuan, batu elemen, dan barang berharga lainnya. Setelah meletakkan piring porselen itu, dia membuka mulutnya dan suaranya bergema di lingkungan yang damai, Hansu. Seorang pemuda yang energi berlari ke lapangan terbuka dan membungkuk dengan hormat. Murid ini memberi salam kepada guru. Qin Yu mengangkat satu jari dan menunjuk hadiah yang ditinggalkan oleh kepala keluarga Liu. Barang-barang ini ditinggalkan oleh keluarga Liu, yang tidak berguna bagi saya. Oleh karena itu, mulai sekarang barang-barang ini menjadi milikmu. Dia sama sekali tidak peduli dengan pernak-pernik yang tidak berguna ini. Muridnya terkejut. Hansu masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya, dan ingin memastikan. Guru, apakah Anda mengatakan bahwa Anda memberikan semua ini kepada saya? Qin Yu mengangguk pelan. Cepatlah, aku ada urusan yang harus dibicarakan denganmu. Nada suaranya mulai berubah menjadi tidak senang. Hansu khawatir dengan temperamen Qin Yu dan segera menyimpan barang-barang tersebut. Hansu, aku sudah lama tidak menerimamu sebagai muridku, tetapi meskipun demikian, aku dapat merasakan bahwa kau telah mengalami beberapa perubahan yang luar biasa. Nada suaranya serius dan dalam, yang menggema di dalam tubuh Hansu. Perubahan. Hansu ingin tertawa terbahak-bahak. Akhir-akhir ini, tak seorang pun berani tidak menghormatinya dan pemimpin klan menyapanya dengan sopan. Dalam waktu yang sangat singkat, ia telah berubah dari anak bungsu yang jelek menjadi permata paling berharga dalam keluarga. Karena itu, ia merasa cukup puas akhir-akhir ini. Nada suara Qin Yu melunak dan menjadi lebih dingin. Dulu, kau bekerja keras untuk berlatih, tetapi akhir-akhir ini, aku melihat penurunan tajam dalam waktu yang kau habiskan untuk berlatih. Seringkali aku melihatmu di luar berpesta dan bermain-main dengan murid-murid klan Liu. Apa yang kukatakan tadi benar, bukan begitu? Apa yang dikatakan Qin Yu adalah inti masalahnya. Kebenaran itu menusuk Hansu seperti pisau dingin.
Memang benar, dia menghabiskan hari-harinya terlalu santai. Dia tidak memiliki ambisi, jadi dengan sedikit pengakuan yang didapatnya dari keluarganya, dia merasa sudah cukup. Tidak ada lagi yang diinginkannya, sehingga dia menjadi puas diri. Hansu buru-buru meminta maaf, murid ini salah. Tidak, kau tidak salah. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Akulah yang salah. Guru, Anda. Hansu merasa panik, jantungnya berdebar kencang, detaknya semakin cepat di telinganya. Qin Yu menghela napas kesal, seolah-olah sedang mencela dirinya sendiri. Jika aku tidak muncul, mungkin kau akan berlatih dengan tekun meskipun dihujani hinaan dari orang lain. Tetapi, suatu hari nanti, melalui ketekunanmu, kau akhirnya akan mencapai tahap duji dan seterusnya. Kau bisa menjadi immortal bebas atau immortal biasa, kesulitan dengan meridian dan masalah tubuh lainnya tidak akan mengganggumu. Mulai sekarang, kau akan bangkit dari abu cemoohan seperti Phoenix yang terlahir kembali, memukau semua orang di sekitarmu dan menanamkan rasa takut akan kebesaranmu kepada mereka, lalu melayang ke langit yang tak terbayangkan tanpa perlawanan apapun. Qin Yu tampak tak berdaya. Tetapi, karena kemunculanku, hidupmu telah berubah. Ketekunanmu yang sama di masa lalu hancur karena kemunculanku. Qin Yu menggelengkan kepalanya lagi dan menghela napas lagi. Hansu, aku bertanya padamu, tahukah kau siapa yang mengizinkanmu mendapatkan rasa hormat dari semua orang di sekitarmu? Hansu menjawab tanpa ragu. Itu Anda, guru. Itu benar. Justru karena hubungan guru-murid antara Qin Yu dan Hansu. Itulah alasan mengapa pemimpin klan Liu sangat menyukai Hansu, dan pada gilirannya, semua murid keluarga Liu juga sangat menghormati Hansu. Kilatan tekad muncul di mata Qin Yu saat ia menatap tajam Hansu. Hansu, kau harus mengerti bahwa untuk benar-benar dihormati, kau harus mendapatkannya sendiri. Hanya ada rasa malu jika bersembunyi di balik reputasi guru. Pada akhirnya, citra yang rapuh seperti itu tidak akan bertahan lama. Tanpa berkedip, ia melanjutkan, kau mungkin hidup nyaman sekarang karena aku mungkin berada di sisimu, tetapi jika suatu hari aku tidak ada, akankah kemampuanmu yang lemah ini mendapatkan rasa hormat dari orang-orang di sekitarmu sekarang? Keringat dingin mengucur di wajah Hansu. Pada saat ini, dia akhirnya terbangun dari alam mimpi kehidupan mewah yang baru saja dijalaninya. Apa yang diperoleh dari orang lain tidaklah kekal, hanya dengan meraihnya dengan tangan sendiri, barulah hal-hal yang diperoleh itu akan abadi. Qin Yu berpaling dan memandang ke tepi rumpun bambu. Cukup, aku tak ingin berkata apa-apa lagi padamu. Aku akan segera melakukan latihan tertutup, tetapi ketika aku keluar, aku ingin melihat perubahan besar pada dirimu, atau kau tak perlu repot-repot memanggilku guru lagi. Dari posisi membungkuk, Hansu berdiri tegak, menatap dengan tegas dan dengan hormat berkata, tentu, guru. Murid ini tidak akan mengecewakan guru. Di dalam ruang kultivasi rahasia di dalam rumpun bambu, tidak ada seorang pun di dalam ruangan rahasia itu. Lapisan tipis kerikil berwarna biru kehijauan berkilauan menutupi lantai. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa Istana Abadi 9 Pedang adalah salah satu butiran kerikil di tanah itu. Qin Yu saat ini berada di dalam rumah besar berwarna biru kehijauan itu, tenggelam dalam meditasi. Dia duduk bersila di tengah taman bunga tepat di depan air mancur yang dirancang dengan rumit, yang warnanya sama dengan bagian kediaman lainnya. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar. Dulu, ia menatap meja batu yang cukup jauh dari tempatnya berdiri. Ia mengenang masa-masa bersama saudara-saudaranya, Xiao Hei dan Fei Fei, serta dirinya sendiri yang bersenang-senang dan mengobrol riang sambil minum. Sekarang, ia hanya sendirian. Ayahandanya yang berstatus bangsawan dan saudara-saudaranya masih berada di alam fana, tetapi kekasihnya, Lier, berada sangat jauh di tempat yang tidak diketahui. Dan saudara-saudara angkatnya sendiri, yang dapat dia ajak bicara tentang apapun, berada di suatu tempat di cakrawala yang jauh di alam iblis. Baik di hadapan bawahannya, Suo Yan dan Zhang Yuan, atau para tetua klan Liu, atau muridnya sendiri, ia adalah sosok yang berintelektual tinggi, berbudi luhur, dan berkarakter mulia. Namun, ia juga seorang pria yang mendambakan seseorang untuk diajak bicara, dari hati ke hati. Di masa lalu, ia bisa mendiskusikan kekecewaannya, kejadian sehari-harinya, apapun atau semuanya dengan saudara-saudaranya, tetapi sekarang, ia hanya bisa merenungkan masalahnya sendirian.
Di alam semesta yang luas ini, di manakah saudara-saudaranya berada? Jarak yang sangat jauh di antara mereka membuat Qin Yu merasakan kesepian yang mencekam dan menyesakan. Hal itu membuat hatinya semakin berat seiring berjalannya waktu, dan wajahnya menjadi semakin dingin serta membuatnya merasa semakin tertutup. Tekanan yang tak tertahankan ini membuatnya semakin ingin bersatu kembali dengan saudara-saudaranya. Dalam sesi latihan tertutup berikutnya, aku harus meningkatkan kekuatan jiwaku ke tahap abadi emas dan memurnikan Yuanying abadi emas tingkat 1. Dengan itu aku akan membuka dunia lapisan kedua Atlas. Kemudian aku dapat segera bersiap untuk berangkat. Setelah memutuskan rencananya, dia menenangkan hatinya dan memasuki keadaan meditasi untuk mengakses dan menggunakan penyempurnaan jiwa 3 dalam 9 guna mempercepat peningkatan level kekuatan jiwanya. Setahun telah berlalu, lalu 2 tahun. Di dalam ruang jiwa tahap manusia, lapisan pertama, dari ruang latihan pemurnian jiwa, Qin Yu tidak dapat merasakan berlalunya waktu, karena jiwanya tumbuh dalam kekuatan dan terus berubah saat ia tanpa lelah melanjutkan banyak segel tangan, yang kabur seiring berjalannya waktu.